bisingan sudah mulai mereda. Kebisingan tidak akan pernah mereda. Tetap saja bising. Ini kota 24 jam tidak pernah tidur. Tapi setidaknya sudah jauh berkurang dibandingkan dengan setengah jam yang lalu. Apalagi dibandingkan dari pagi hingga sore. Ya, kota yang sudah tidak ramah lagi pada orang-orang seperti kita. Aku sudah merasa terasingkan dan diacuhkan. Itu perasaanmu saja. Kita yang baru sudah sadar diri. Kita ini memang sudah rentak. Memang sudah bukan dunia kita lagi. Kita adalah bagian dari sejarah. Hanya bisa menyaksikan perubahan demi perubahan yang begitu cepat dan pesat. Tak dapat kita membendungnya. Kalaupun masih mampu, boleh kok kamu ikut berperan dalam perubahan itu. Tapi apa yang bisa kau perbuat coba? Aku dulu bisa. Aku dulu salah satu orang yang berperan penting dalam pemerintahan, pemegang kebijakan, seorang decision maker. Siapa yang tak kenal aku? Siapa? Politikus, pejabat masyarakat, atau birokrat di kota ini. Aku percaya kau adalah pensiunan orang yang berpengaruh. Tapi sekarang derajat kita sama. Kamu ingat kejadian 20 tahun yang lalu ketika kau masih dengan sombongnya bersama beberapa anak buahmu menggusur lapak daganganku? Waktu itu aku menangisi daganganku yang rusak dan ludes yang kalian bawa ke balai kota dengan truk. Itu karena kau melanggar peraturan. Dan aku harus menegakkan aturan itu. Kamu tidak pernah merasakan kelaparan. Kamu tidak pernah melihat anakmu menangis karena diajak kawan-kawannya sebab nunggak SPP berbulan-bulan. Kamu juga tidak pernah ditagih uang kontrakan dan berbagai kebutuhan hidup lainnya yang semakin hari semakin mencekik leher. Negara sudah menjamin hidupmu, makan enak dan berbagai fasilitas negara. Setiap orang memegang perannya masing-masing. Jangan iri, sudah menjadi nasib kita masing-masing. Aku terkadang berpikir Tuhan itu tidak adil. Jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam perbincangan kita. Kau tadi bicara soal nasib, maka
Cuma tulis sama baca. Bidang pendidikanku saja sudah kalah jauh denganku. Aku itu loh sekolah sampai perguruan tinggi, maka aku jadi pejabat. Walaupun dulu nilaiku pas-pasan. Bapak emakku tak mampu menyekolahkanku ke yang lebih tinggi lagi. Berarti larat itu sudah turun-temurun yang sifatnya permanen. Tapi setidaknya hidupku bermartabat. Martabat itu ukurannya bukan dari kekayaan ataupun jabatan, tapi pola hidup yang memegang teguh harga diri dan kejujuran. Bukankah kamu dulu salah seorang pejabat yang suka menjilat atasan? Mungkin juga suka korup, suka menerima suap, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Orang miskin selalu berpikiran negatif terhadap orang kaya. Jika tetangganya kaya mendadak, langsung berpikiran pasti tipu tuyul. Jika mendapat jabatan tinggi saja, langsung berpikiran pasti tukang korup. Tidak semuanya benar. Tapi bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu? Benar bukan? Alah, sok tahu kamu itu. Kalian sedang belajar drama. Hebat. Loh, kok sudah? Sedang mengingatkan dosa-dosa masa lalunya. Si Melarat sedang protes dengan nasibnya. Syukurlah kalian masih bisa berdebat. Setidaknya kalian sebentar melupakan kerentaan kita. Justru itu, kita sedang membicarakan kerentaan kita. Sudah, tak perlu dibicarakan lagi. Sadarkah kalian ini kalau kita ini adalah buronan? Buronan? Para perangkat Jombo pasti sedang mencari kita. Kenapa kalian malah ada di sini? Kami itu menunggumu. Sudah sejak lama kamu itu kami tunggu. Setengah jam itu lama loh kalau dibandingkan dengan umur kita yang tersisa ini. Umur kita itu tinggal sestrip. Maka kalau janjian jangan molor. Pasti kamu dandan dulu ya. Lipstikmu itu loh. Menor, bedamu pun terlalu tebal. Sini. Bagaimana kalau ada pemabuk yang memperkosa kamu? Di kota ini sudah tidak aman lagi. Diskotik dan karaoke menjamur di mana-mana. Maka pemabuk, PSK juga bertebaran di mana-mana. Hati-hati kamu menjaga diri. Tenang saja, aku sudah cukup berpengalaman melayani para pemabuk. Yang kita takutkan adalah udara malam yang buas menggerogoti kulit dan tulang kita. Kenapa kita tidak janjian di kafe atau diskotik sekalian? Sudah bukan zamannya lagi. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. Seusia kita harus selalu senang. Harusnya tempat-tempat hiburan dibangun yang ramah dengan lansia seperti kita. Jalan-jalan dibangun ada jalan lansia, taman-taman dibangun ada taman lansia. Demikian juga dengan diskotik lansia, bioskop lansia, kafe lansia. Harus ada fasilitas khusus untuk kita. Aku saja masih berharap dibangun gedung kesenian di kota ini. Tapi sampai sekarang belum juga keturutan. Setidaknya ada dewan kesenian.
kita menjadi pusat perhatian. Ingat, kita ini adalah buronan. Itulah yang aku sesalkan. Sampai setua dan serentak ini, kok kita masih harus dikejar-kejar? Kok kita masih menjadi tahanan? Hanya beda istilah saja. Kita dikandangkan di mati jompo. Nah, itu benar, dikandangkan. Ya, dikandangkan. Aku sudah bosan. Para renta lainnya butuh semangat hidup, tapi tidak dijadikan satu dengan para renta lainnya. Bagaimana akan bersemangat hidup? Harapanku sama sekali meleset. Anak-anakku justru telah membuangku. Bahkan kota ini sudah melupakan mantan pejabatnya yang ikut berperan penting. Kita merawat anak-anak kita dari kecil hingga mereka menggantikan kita menaklukkan dunia. Tapi koyak mereka tidak mau merawat kita. Lah, kok semua diserahkan di perawatan di jompo? Mending kita pergi dari kolam ini, nanti mereka menemukan kita. Aku mau tetap di sini saja, mengenal masalah dan keberingasan Satpol PP, anak buah Wan. Aku juga mau tetap di sini, mengenang semua pengabdianku sebagai pejabat yang ikut berperan penting dalam kota yang sudah banyak berubah. Kota yang dibangun dengan tempat-tempat hiburan, taman-taman yang selalu bongkar pasang, dan juga lampu-lampu kelap-kelip simbol hedonisme. Udara malam terlalu kejam pada kita yang sudah rapuh. Semakin cepat, semakin baik. Kamu